Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Virgania Sari SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnieszati dengan NIM 23040200020. Di sini saya memilih materi himpunan sebagai tugas banyak 2 untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah dasar-dasar matematika. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu yang pertama kita punya enumerasi. Jadi apa sih enumerasi itu? Secara singkat, enumerasi adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Nah, bagaimana sih maksudnya? Untuk memperjelas, kita langsung saja masuk ke contohnya. Jadi, misalkan himpunan 5 bilangan genap positif pertama, yaitu kita simbolkan dengan B. Jadi, anggota dari B yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan himpunan C, anggotanya yaitu kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Sedangkan himpunan R, anggotanya yaitu AB, ABC, dan AC. Sedangkan himpunan C, anggotanya yaitu A, dan A. Sedangkan himpunan K, anggotanya yaitu himpunan kosong. Sedangkan himpunan 100 buah bilangan asli pertama yaitu 1, 2, sampai 100. Sedangkan himpunan bilangan bulat ditulis sebagai min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada keanggotaan. Nah, di sini misalkan X anggota A, yang berarti X merupakan anggota himpunan A. Yang kedua yaitu X bukan anggota dari A, yang berarti X bukan merupakan anggota himpunan A. Misalkan contoh nih ya, A anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan R anggotanya yaitu AB, ABC, dan AC. Sedangkan K anggotanya yaitu 0. Maka kita dapat memperoleh 3 anggota dari A, ABC anggota dari R, C anggota tidak sama dengan R, himpunan kosong anggota dari K, himpunan kosong anggota tidak sama dengan R. Nah, lalu yang kedua kita dapat menyajikan himpunan dengan cara simbol-simbol baku. Apa sih maksudnya? Misalkan P adalah himpunan bilangan bulat positif, maka kita bisa menjabarkannya menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan N yaitu himpunan bilangan alami atau natural, kita bisa menuliskannya sebagai 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan Z yaitu himpunan bilangan bulat, kita dapat menuliskannya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan Q yaitu himpunan bilangan rasional, sedangkan R himpunan bilangan real, dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Sedangkan himpunan yang universal semesta itu disimbolkan dengan lambang U. Contoh, misalkan U anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A yaitu 1, 3, dan 5. Yang ketiga, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Kita dapat menuliskannya dengan notasi X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Apa sih maksudnya? Nah, kita masuk ke contohnya saja. Yang pertama yaitu A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, ini kita bisa menuliskannya sebagai A sama dengan kurung kurawal X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau kita bisa menuliskannya dengan A sama dengan kurung kurawal X di mana X anggota dari P dan X kurang dari 5. Atau ini juga ekuivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Contoh yang kedua yaitu ada M. M sama dengan X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah pendidikan matematika. Nah, yang keempat, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan diagram Venn. Nah, kita di sini langsung masuk ke contohnya saja ya. Nah, misalkan kita itu mempunyai U, di mana U anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan A anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan B anggotanya 2, 5, 6, 8. Nah, kita di sini bisa menggambar suatu diagram Venn. Nah, di sini sudah ada diagram Venn-nya. Dan di sini terlihat bahwa anggota A yaitu 1, 2, 3, 5. Dan anggota dari B yaitu 2, 5, 6, 8. Sedangkan O yaitu semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Materi selanjutnya yaitu tentang kardinalitas. Jadi apa sih kardinalitas itu? Jumlah elemen di dalam A itu kita sebut dengan kardinal dari himpunan A. Kita bisa menotasikannya dengan NA atau garis 2 dalamnya A.
itu kita sebut sebagai kardinal. Nah, kita masuk ke contohnya saja. Yang pertama itu ada himpunan B, di mana anggotanya yaitu X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, ini kita bisa jabarkan himpunan B anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kardinal dari B yaitu 8, atau bisa kita sebut jumlah dari himpunan B yaitu ada 8. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita punya himpunan dengan anggota kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Maka kardinal dari himpunan T yaitu ada 5. Yang ketiga, contoh yang ketiga, misalkan kita punya himpunan A dengan anggotanya yaitu A, dan A. Maka kardinal dari himpunan A yaitu ada 3. Selanjutnya yaitu ada himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Nah, himpunan dengan kardinal 0 atau jumlahnya 0 disebut sebagai himpunan kosong atau null set. Nah, kita bisa menotasikannya dengan 0 dikasih garis atau kurung kurawal saja. Itu sudah menandakan bahwa himpunan itu kosong. Kita masuk ke contohnya. Yang pertama, kita punya himpunan E dengan anggota X, di mana X kurang dari X. Nah, ini kan nggak ada anggotanya, maka kita bisa menuliskannya NE sama dengan 0. Yang kedua yaitu ada himpunan P dengan anggota yaitu orang Indonesia yang pernah ke bulan. Ini kan jelas-jelas himpunannya kosong ya. Maka kita bisa menuliskannya bahwa NP sama dengan 0. Yang ketiga yaitu ada himpunan A dengan anggota X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ini sudah jelas bahwa NA sama dengan 0. Nah, himpunan kosong itu bisa juga kita tulis sebagai kurung kurawal, dalamnya 0 dikasih garis. Atau bisa juga himpunan kosong dapat ditulis sebagai kurung kurawal null set. Himpunan kosong yang cuma ada satu dan di kurung kurawal itu bukan himpunan kosong, karena dia itu memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Selanjutnya itu ada himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Nah, dalam hal ini kita bisa mengatakan B adalah subset dari A. Notasinya yaitu A subset dari B, dan diagram Venn-nya kita bisa melihat gambar di sini. Nah, di sini kita ada satu teorema yang mengatakan bahwa untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset A. Yang kedua, yaitu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong subset dari AA. Yang ketiga, yaitu jika A subset dari B dan B subset C, maka A subset dari C. Di sini saya ada contoh. Yang pertama itu 1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, 1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu A subset dari B berbeda dengan A subset B. Yang kedua, A subset B, A adalah himpunan bagian dari B tetapi A tidak sama dengan B. Yang ketiga yaitu A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Contohnya 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, dan 3. Yang keempat yaitu A subset B, yaitu digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Yang kedua yaitu ada himpunan komplement. Himpunan komplement A adalah himpunan bagian S yang anggotanya bukan anggota A dan diberikan notasi A komplement sama dengan X, di mana X anggota dari S tetapi X tidak anggota dari A. Contohnya, misalkan diketahui himpunan semesta S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, maka A komplement yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Yang kedua, jika B sama dengan 1, 3, 5, maka B komplement sama dengan 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga, C terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka C komplement sama dengan 9. Yang keempat, jika D terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka D komplementnya yaitu himpunan kosong. Itu ada himpunan yang sama.
A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Yang kedua, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Kita bisa menotasikan A sama dengan B ekivalen dengan A subset dari B dan B subset A. Nah, di sini saya ada contoh tentang himpunan yang sama. Yang pertama yaitu jika A sama dengan 01 dan B X di mana X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Yang kedua, jika A terdiri dari 3585 dan B terdiri dari 538, maka A sama dengan B. Yang ketiga, jika A terdiri dari 3585 dan B terdiri dari 3 dan 8, maka A tidak sama dengan B. Nah, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma sebagai berikut. Yang pertama, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Yang kedua, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Yang ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Selanjutnya yaitu ada himpunan yang ekivalen. Nah, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal atau jumlah dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, kita bisa menotasikan sebagai A ekivalen B atau A sama dengan B. Nah, contoh nih ya, saya ada contoh. Misalkan A terdiri dari 1357 dan B anggotanya A, B, C, dan D. Maka A ekivalen B sebab kardinal A sama dengan kardinal B yaitu 4. Selanjutnya yaitu ada himpunan yang saling lepas. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Kita bisa menotasikan dengan A garis miring B. Nah, itu tandanya adalah himpunan A dan B saling lepas. Diagram Venn-nya kita bisa melihat pada gambar di sini. Nah, di sini saya ada contoh. Jika A sama dengan X di mana X anggota P dan X kurang dari 8 dan B sama dengan 10, 20, 30 dan seterusnya, maka A dan B adalah himpunan yang saling lepas. Selanjutnya yaitu ada himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya untuk himpunan kuasa yaitu PA atau 2 pangkat A. Jika kardinal A sama dengan M, maka kardinal PA sama dengan 2 pangkat M. Contohnya, yang pertama, jika A sama dengan 1 dan 2, maka PA sama dengan himpunan kosong 1, 2, dan 1, 2. Selanjutnya yaitu ada operasi terhadap himpunan. Nah, untuk operasi terhadap himpunan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu irisan atau intersection. Notasinya yaitu A irisan B dan didefinisikan sebagai X di mana X anggota A dan X anggota B. Untuk diagram Venn-nya kita bisa melihat pada gambar berikut. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, jika A terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10 dan B sama dengan 4, 10, 14, dan 18, maka A irisan B yaitu 4 dan 10. Yang kedua, jika A sama dengan 359 dan B negatif 2,6, maka A irisan B yaitu himpunan kosong. Artinya A dan B adalah himpunan yang saling lepas. Nah, yang kedua yaitu ada gabungan atau union. Untuk gabungan ini kita bisa menotasikan sebagai A gabungan B yang didefinisikan sebagai X di mana X anggota A atau X anggota B. Untuk diagram Venn-nya kita bisa melihat pada gambar berikut. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Yang pertama, jika A terdiri dari 2, 5, dan 8 dan B terdiri dari 7, 5, dan 22, maka A gabungan B yaitu 2, 5, 7, 8, dan 22. Kalau A gabungan himpunan kosong, maka hasilnya yaitu A. Yang ketiga yaitu ada komplement. Nah, komplement ini kita bisa menotasikan sebagai A komplement dan didefinisikan sebagai X di mana X anggota U dan X anggota dari A. Nah, untuk diagram Venn-nya kita bisa melihat pada gambar berikut. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Misalkan himpunan U terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika A terdiri dari 1, 3, 7, 9, maka
A komplement adalah 2, 4, 6, dan 8. Jika A yaitu X di mana X per 2 anggota dari P dan X kurang dari 9, maka A komplement adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang keempat yaitu ada selisih atau difference. Nah, notasinya yaitu A selisih B dan didefinisikan sebagai X di mana X anggota A dan X bukan merupakan anggota dari B. Atau kita bisa menuliskan A irisan komplement B. Untuk diagram V-nya kita bisa melihat pada gambar di sini. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Jika A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan B terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A selisih B yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9, dan B selisih A yaitu himpunan kosong. Kalau 1, 3, 5 selisih 1, 2, dan 3, tetapi 1, 2, 3 selisih 1, 3, 5, maka hasilnya yaitu 2. Yang kelima yaitu ada beda setangkup atau symmetric difference. Nah, notasinya yaitu A beda setangkup B sama dengan A gabungan B selisih A irisan B sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Nah, untuk diagram Venn-nya kita bisa melihat pada gambar di sini. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Jika himpunan A terdiri dari 2, 4, dan 6, dan himpunan B terdiri dari 2, 3, dan 5, maka A beda setangkup B terdiri dari 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ada suatu teorema yang menyatakan bahwa beda setangkup memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A beda setangkup B itu sama saja dengan B beda setangkup A. Ini bisa disebut dengan hukum komutatif. Yang kedua yaitu dalam kurung A beda setangkup B beda setangkup C sama dengan A beda setangkup dalam kurung B beda setangkup C. Nah, ini bisa kita sebut sebagai hukum asosiatif. Ini saya ada contoh lagi. Misalkan U adalah himpunan mahasiswa dan P adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS-nya di atas 80, dan Q adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS-nya di atas 80. Nah, seorang mahasiswa mendapatkan nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80, mendapatkan nilai B jika salah satu ujian di atas 80, dan mendapatkan nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Di sini kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama yaitu semua mahasiswa yang mendapatkan nilai A kita dapat menotasikan dengan P irisan Q. Yang kedua yaitu semua mahasiswa yang mendapatkan nilai B kita bisa menotasikan dengan P beda setangkup Q. Yang ketiga, semua mahasiswa yang mendapat nilai C kita bisa menotasikan U selisih dalam kurung P gabungan Q. Yang keenam yaitu ada perkalian kartesian atau Cartesian product. Nah, di sini kita dapat menotasikan dengan A X B sama dengan AP, di mana A anggota A dan B anggota B. Nah, di sini ada sebuah catatan. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kardinal A kali B sama dengan kardinal A dikali kardinal B. Yang kedua, AB tidak sama dengan BA. Yang ketiga, A kali B sama dengan B kali A dengan syarat A atau B itu tidak kosong. Contohnya, misalkan himpunan B terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan D yaitu terdiri dari A dan B. Nah, di sini kita bisa mengalihkan secara kartesian atau Cartesian product. Yang pertama, D dikali C, maka himpunannya terdiri dari A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Yang kedua, kita bisa mengalihkan himpunan C dengan himpunan D, maka dihasilkan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Yang ketiga, kita bisa mengalihkan D kali C itu sama saja dengan C dikali dengan D. Yang keempat yaitu jika A adalah himpunan kosong atau B adalah himpunan kosong, maka A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan himpunan kosong. Kita bisa lihat ada perampatan operasi himpunan. Nah, di sini ada 4 ya perampatannya dan bisa dilihat di gambar ini.
Selanjutnya yaitu ada hukum-hukum tentang himpunan. Hukum-hukum himpunan ini disebut juga sifat-sifat atau properties himpunan, atau bisa juga disebut sebagai hukum aljabar himpunan. Ini ada 11 hukum ya. Yang pertama itu ada hukum identitas, di mana A gabungan himpunan kosong sama dengan A irisan U sama dengan A. Yang kedua yaitu ada hukum nol atau dominasi. Nah, hukum nol ini ada dua. Yang pertama, A irisan himpunan kosong itu menghasilkan himpunan kosong. Yang kedua, A gabungan U menghasilkan U. Yang ketiga yaitu ada hukum komplement. Hukum komplement ini ada dua. Yang pertama, A gabungan A komplement menghasilkan U. Yang kedua, A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat yaitu ada hukum idempoten. Nah, hukum idempoten ini ada dua. Yang pertama, A gabungan A menghasilkan A, sedangkan A irisan A juga menghasilkan A. Yang kelima yaitu ada hukum involusi, di mana A komplement dikomplementkan lagi itu menghasilkan A. Yang keenam yaitu ada hukum penyerapan atau absorpsi. Nah, hukum absorpsi ini ada dua lagi teman-teman. Yang pertama, A gabungan dalam kurung A irisan B itu menghasilkan A. Yang kedua, A irisan dalam kurung A gabungan B itu menghasilkan A. Yang ketujuh, ada hukum komutatif. Nah, hukum komutatif ini juga ada dua. Yang pertama, A gabungan B itu sama saja dengan B gabungan A. Yang kedua, jika A irisan B maka juga menghasilkan B irisan A. Yang kedelapan yaitu ada hukum asosiatif, di mana hukum asosiatif ini ada dua. Yang pertama, A gabungan dalam kurung B gabungan C maka menghasilkan dalam kurung A gabungan B gabungan C. Yang kedua yaitu A irisan dalam kurung B irisan C maka menghasilkan dalam kurung A irisan B kurung tutup irisan C. Yang kesembilan yaitu ada hukum distributif. Hukum distributif ini ada dua. Yang pertama, A gabungan dalam kurung B irisan C itu sama saja dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Yang kedua yaitu A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C. Yang ke-10 yaitu hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini juga ada dua. Yang pertama, A irisan B dikomplementkan sama dengan A komplement gabungan B komplement. Yang kedua yaitu A gabungan B dikomplementkan menghasilkan A komplement irisan B komplement. Yang terakhir, hukum 0/1. Nah, hukum ini ada dua. Yang pertama, himpunan kosong komplement sama dengan U. Yang kedua, U komplement sama dengan himpunan kosong. Yang terakhir di sini ada prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, untuk dua himpunan A dan B kita dapat menotasikan kardinal dari A gabungan B itu sama saja kardinal A tambah kardinal B selisih kardinal A irisan B. Yang kedua yaitu kardinal A dan setangkup B itu sama saja kardinal A ditambah kardinal B selisih dari 2 kali kardinal A irisan B. Nah, untuk 3 buah himpunan yang terdiri dari himpunan A, B, dan C maka berlaku kardinal dari himpunan A gabungan B gabungan C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C selisih dari kardinal A irisan B selisih dari kardinal A irisan C selisih dari kardinal B irisan C ditambah kardinal dari A irisan B irisan C. Nah, untuk himpunan A1, A2, dan AR maka berlaku kardinal dari A1 gabungan A2 gabungan sampai gabungan AR sama dengan kardinal AI selisih kardinal AI irisan AJ ditambah kardinal dari AI irisan AJ irisan AK ditambah ditambah negatif 1 pangkat R-1 dikalikan kardinal dari A1 irisan A2 irisan irisan AR. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi himpunan, di sini saya ada 2 latihan soal. Langsung saja kita bahas bareng yuk. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui jika A subset B dan B subset C, maka A subset C.
buktikanlah. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan pernyataan itu. Langsung saja. Nah, dari soal kan diketahui A subset B dan B subset C, maka akan dibuktikan A subset C. Nah, untuk pernyataan yang pertama, A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Yang kedua, B subset C, maka B irisan C sama dengan B. Nah, dari yang tadi itu kita sebut sebagai persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nah, pada persamaan 1, A irisan B sama dengan A. A irisan dalam kurung B irisan C sama dengan A komplement. Kita di sini mensubstitusikan persamaan 2 pada persamaan 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A. Ini di sini kita menggunakan hukum asosiatif. Selanjutnya yaitu A irisan C sama dengan A. Dan di sini kita mensubstitusikan persamaan yang pertama, lalu hasil akhirnya kita memperoleh yaitu A subset C. Untuk latihan soal yang kedua nih, ada contoh soal. Buktikan bahwa jika A subset B, maka B komplement subset A komplement. Nah, di sini kita disuruh membuktikan lagi. Gimana sih cara membuktikannya? Yang pertama, diketahui A, B himpunan A subset B. Nah, di sini kita akan membuktikan B komplement subset A komplement. Maka langkah selanjutnya yaitu A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Langkah selanjutnya yaitu dalam kurung A irisan B komplement sama dengan A komplement, dan A komplement gabungan B komplement sama dengan A komplement. B komplement subset dari A komplement, maka terbukti bahwa jika A subset B, maka B komplement subset A komplement. Sekian pemaparan materi mengenai himpunan dari saya. Kayu patah dibuat papan, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.